Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Sehat semua? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, kita mulai dengan doa pembuka terlebih dahulu. Doakan Bapak pimpinnya. Doa mulai, doa selesai. Nah, jadi Bapak akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelas untuk mengabsensi teman-temannya. Ini Bapak bagikan, tolong dicetak teman-teman yang hari ini sudah datang. Karena selagi teman-teman kalian mengabsensi, nah sekarang Bapak ingin tanya terlebih dahulu untuk kelas 3. Anak-anak kelas 3, Bapak mau tanya, jenis-jenis makhluk hidup ada apa saja? Ya betul, manusia, terus tumbuhan, kemudian hewan, benar sekali. Nah, kan tadi di makhluk hidup tadi ada hewan. Nah, hewan apa saja sih yang sering kalian temui di lingkungan sekitar kalian? Kucing, ya, terus anjing, kemudian ayam. Oke, sekali. Nah, untuk anak-anak kelas 4, sekarang Bapak mau tanya, kalian sering gak sih membaca cerita? Oh sering, coba sebutin cerita apa saja yang sering kalian baca. Anjing dan buaya. Oke, terus apa? Bawang merah, bawang putih. Oke, berarti kalian suka membaca ya? Oke, baik sekali anak-anak. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang karakteristik makhluk hidup, yang dimana kita akan belajar tentang karakteristik hewan. Nanti ketika kita belajar karakteristik hewan, kita bisa mengenali ciri khas dari hewan tersebut. Kemudian juga kita bisa mengenal lebih jauh tentang hewan-hewan di sekitar kita. Dan untuk anak-anak kelas 4, kita hari ini akan belajar tentang teks cerita dongeng, yang mana nanti kita akan bersama-sama menganalisa dan bisa belajar untuk menyimpulkan dari teks cerita yang nanti kita membaca. Baik anak-anak, Bapak ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Baik anak-anak kelas 3, Bapak bagi dalam kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kalian akan bekerja dalam kelompok. Jadi per kelompok itu berisi 3 orang. Oke, silakan 1, 2, 3, kemudian ke belakang itu 1, 2, 3. Silakan masuk ke dalam kelompok. Oke, sudah semua aman? Jadi anak-anak, kan kita hari ini akan belajar tentang karakteristik makhluk hidup, yang dimana kita akan belajar tentang karakteristik hewan. Nah, di sini Bapak punya gambar-gambar nih, gambar-gambar karakteristik hewan-hewan. Nah, di sini ada beradaptasi, kemudian di sini ada bernafas, kemudian di sini ada tumbuh dan berkembang biak, kemudian dia membutuhkan makanan, kemudian bergerak, dan selanjutnya ada berkembang biak. Nah, anak-anak, ini gambar-gambar ini akan Bapak bagi dalam kelompok. Silakan untuk dilihat terlebih dahulu. Dan kemudian anak-anak tadi sudah memiliki pengalaman bertemu dengan makhluk hidup, yaitu hewan-hewan tadi ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Ini LKPD nanti akan dikerjakan dalam kelompok. Kemudian untuk cara pengerjaannya, di sini kan nomor 1 ini ada apa saja makhluk hidup hewan yang sering kalian jumpai. Nanti kalian bisa sebutkan 5 atau sebutkan 4 bisa. Kemudian yang nomor 2 ini kalian cetak untuk bagian-bagian yang memang merupakan karakteristik makhluk hidup tersebut. Jadi dicetak yang memang menjadi ciri khasnya. Bisa dimengerti kan anak? Silahkan dikerjakan dalam kelompoknya. Kita Bapak ke kelas 4 terlebih dahulu. Baik, untuk anak-anak kelas 4, kita kan hari ini akan belajar tentang teks cerita dongeng. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan teks cerita dongeng, yaitu adalah cerita paling mudah. Nah, jadi cerita paling mudah adalah dongeng dari Sumatera Barat. Jadi kita akan baca bareng-bareng ya. Silakan. Ini akan Bapak bagi kertasnya. Nah, jadi anak-anak kita akan baca bareng-bareng. Jadi nanti kalian baca per kalimat, jadi per kalimat nanti kalian baca, kemudian juga bergiliran sampai dengan seterusnya. Bisa dimengerti? Oke, silakan dimulai. Oke, sudah selesai membacanya ya. Tadi kalian juga sudah kebagian semua tadi membacanya. Oke, baik sekali. Nah, anak-anak, ini kan tadi kalian sudah mendapatkan teks cerita dongeng tadi, kemudian juga kita sudah membaca bersama. Nah, sekarang tugas kalian adalah membahas dengan teman sebangku kalian tentang teks cerita yang sudah kalian baca. Ini bisa kalian kalian analisa. Ini cerita ini menceritakan tentang apa. Kemudian juga ketika ada bahasa-bahasa yang susah kalian mengerti, kalian bisa tandai, nanti kita akan belajar bersama-sama. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, silakan dikerjakan ya.
anak-anak bisa dihentikan dulu mengerjakan KPD-nya. Baik, nah, karena Bapak ini menjelaskan materi kita hari ini. Nah, anak-anak tadi kan kalian sudah mengerjakan KPD ini, kemudian juga Bapak sudah membagikan kertas-kertas gambar karakteristik hewan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penjelasan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan ada beberapa gambar nih dari gambar karakteristik makhluk hidup, terutama hewan ya. Jadi di sini kan ada membutuhkan makanan. Kenapa hewan membutuhkan makanan? Ya, karena ini adalah proses dia supaya mendapatkan energi. Tanpa dia mendapatkan energi, dia akan lemas. Kemudian juga kalau nggak akan makan beberapa hari, dia pun akan mati. Nah, kemudian di sini ada bernapas. Kenapa hewan bernapas? Karena dengan bernapas ini adalah dia menunjang sirkulasi di dalam diri dia supaya oksigen tetap ada, kemudian juga dia tetap bertahan hidup. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada beradaptasi. Hewan menjadi memiliki ciri khas beradaptasi karena apa? Karena dia bisa menyesuaikan lingkungannya. Ini contohnya kata kalau bisa di darat, bisa di air. Ini adalah contoh dari beradaptasi. Kemudian di sini adalah gambar hewan berkembang biak. Nah, kenapa hewan berkembang biak? Karena dia supaya ada keturunan, ada generasi penerusnya. Kalau tidak ada generasi penerusnya, pasti tidak akan ada hewan yang meneruskan untuk kelanjutan hidupnya. Jadi hewan itu akan punah. Kemudian selanjutnya ini adalah bergerak. Kenapa hewan bergerak? Hewan bergerak itu adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan setiap harinya untuk mencari makan, untuk juga mencari minum dan lain sebagainya. Dengan bergerak sendiri itu menandakan bahwa hewan ini tetap hidup. Kemudian selanjutnya di sini adalah tumbuh dan berkembang. Nah, hewan sendiri juga tumbuh dan berkembang, tidak langsung tiba-tiba besar. Contohnya dari ayam. Ayam kan dari telur terlebih dahulu, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Terus sekalian anak. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD lagi ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya di sini kan ada 5 soal. 5 soal ini nanti kalian sebutkan. Yang pertama kan sebutkan apa saja karakteristik yang dimiliki makhluk hidup. Nah, nanti kalian sebutkan beberapa yang kalian tahu. Nomor 2, 3, 4, 5 kalian menjelaskan alasannya. Kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian untuk bisa mengerjakan ini. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, oke. Silakan dikerjakan ya. Oke, anak-anak. Jadi kan sudah Bapak perintahkan untuk kalian menandai bagian mana yang belum kalian mengerti dan juga membahas tentang teks kita yang sudah kalian baca dengan teman-teman kalian. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah ada kata-kata atau kalimat yang sudah kalian pahami? Tidak ada yang kalian ingin tanyakan? Oke, nah ini berarti anak-anak sudah paham semua ya. Jadi untuk teks kita yang kita baca tadi ini menceritakan tentang teks cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang tadi memang adalah seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Karena apa? Karena dia tidak menganggap ibunya sebagai ibunya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa malu dengan ibunya. Nah, makanya tadi di dalam cerita tadi dijelaskan bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa si Malin Kundang tadi dikutuk oleh ibunya menjadi apa? Iya betul, menjadi batu. Nah, jadi melalui teks yang kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Malin Kundang tadi memang adalah seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Kemudian ibunya pun mengutuk dia menjadi batu. Betul sekali ya. Jadi sampai sini apakah ada yang kalian ingin tanyakan? Tidak ada. Nah, jadi kalau kalian sudah paham, nah Bapak sekarang ini kalian mengerjakan LKPD. Nanti untuk proses pengerjaan LKPD sendiri, nanti sini kan ada 4 soal nih. Nanti kalian mengerjakannya secara individu dan cara pengerjaannya di sini nanti kan ada 4 soal. Nah, kalian itu bisa menjelaskannya menurut pemahaman kalian. Misalnya di sini dalam cerita ini menceritakan tentang apa? Nanti kalian bisa menceritakan tentang anak yang durhaka terhadap orang tua. Nah, itu nanti bisa kalian jelaskan secara menurut kalian pribadi. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Baik, silakan dikerjakan ya KPD-nya. Bapak ke kelas 3 terlebih dahulu. Gimana anak-anak? Kalian bisa mengerjakannya dengan baik? Apakah ada kendala? Tidak bisa dikerjakan dengan baik ya. Oh iya, tadi KPD untuk yang pertama silakan ditunggu Bapak yang akan Bapak nilai.
Oke anak-anak, silakan LKPD yang sudah kalian kerjakan kumpulkan ke Bapak ya. Sudah selesai kan? Terima kasih. Nah, anak-anak LKPD kan sudah kalian kumpulkan semua. Apakah ada yang ketinggalan? Tidak ada. Nah, jadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD. Nah, sekarang Bapak ingin kalian untuk mengeluarkan lembar kertas. Nah, sudah. Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk menuliskan jawaban kalian. Nah, pertanyaan gini, apa pesan yang bisa kita ambil dari teks cerita yang sudah kita baca? Nah, jadi kalian tuliskan jawaban kalian menurut versi kalian masing-masing di lembar kertas tadi ya. Nanti salah satu dari kalian Bapak minta untuk membacakan dari hasil jawaban dari yang kalian buat. Oke, silahkan dikerjakan. Benar-benar ya, lebih penulisannya ya kayak gini. Ini di apa namanya? Ini berapa kali? Baik anak-anak, kita hentikan dulu segala aktivitas kita karena waktu sudah habis. Silakan untuk anak-anak kelas 3 untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Ya, LKPD kedua ya kan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk anak-anak kelas 4, tadi kan kalian sudah menuliskan tentang pesan yang kalian dapatkan dari teks cerita tadi. Nah, Bapak minta untuk Anton untuk membacakan jawaban kamu ya. Oke, silakan. Oke, baik sekali, Anton beri tepuk tangan ke Anton. Oke, Anton jawabannya sudah benar, itu sudah bisa Bapak artikan bahwa Anton sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah belajar bareng-bareng nih, sudah belajar tentang materi tentang karakteristik hewan untuk kelas 3, kemudian juga kelas 4 kita belajar tentang teks cerita dongeng. Nah, sekarang Bapak ingin tanya dulu untuk kelas 3. Anak-anak kelas 3, apakah kalian dalam mengerjakan LKPD tadi ada kesulitan? Tidak ada kesulitan, berarti kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, bagus sekali. Anak-anak kelas 4, kalian dalam mengerjakan LKPD dan juga menyimpulkan dari teks cerita yang sudah kalian baca, apakah ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Oke, baik sekali. Berarti anak-anak semuanya sudah bisa mengerjakan LKPD dan juga bisa memahami materi dengan baik. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita akan tutup dengan doa penutup terlebih dahulu ya. Bapak akan pimpin doa penutup. Baik. Doa mulai, doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.